Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan, melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17, ayat 10 dan ayat 11 yang berkata demikian. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam ayat pokok kita hari ini disebutkan bahwa orang-orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa? Sebab orang-orang Yahudi di Berea meresponi firman Tuhan yang diajarkan dengan baik. Mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati dan menyelidiki firman itu setiap hari. Mereka benar-benar melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam Matius pasal 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Hal ini mengajarkan bahwa kita juga harus benar-benar berusaha untuk mendengarkan Tuhan ketika Ia berbicara dan memberi respon yang baik terhadap setiap firman Tuhan. Sangat disayangkan jika masih ada orang percaya yang datang beribadah namun tidak serius mendengarkan khotbah. Secara jasmani, mereka memang duduk di bangku jemaat, tetapi pikiran mereka ada di tempat lain, mengembara kemana-mana. Oleh sebab itu, jadilah pendengar yang aktif, yang selalu merindukan saat isi hati Tuhan disampaikan, menaruh hati dan pikiran untuk serius memperhatikan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika orang percaya sungguh-sungguh mendengar firman, menyimpan dalam hati, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari,
maka hidupnya pasti diubahkan dan hatinya dipulihkan. Kualitas hatinya menjadi semakin baik, sehingga pikiran, tutur kata, dan perbuatannya juga menjadi baik. Jika jemaat di Berea bersedia mengasihi Tuhan dengan rela hati, dibentuk oleh firman Tuhan, maukah kita juga melakukan hal yang sama? Untuk itu, mari sediakan waktu untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita diingatkan akan teladan luar biasa dari jemaat di Berea yang merespon firman Tuhan dengan hati yang lembut, kerelaan, dan rasa haus akan kebenaran. Mereka tidak hanya puas menjadi pendengar yang pasif, tetapi aktif menyelidiki kitab suci setiap hari untuk memastikan bahwa apa yang mereka dengar adalah benar dan selaras dengan kehendak Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kualitas hati seseorang akan tercermin dari bagaimana ia memperlakukan firman Tuhan. Apakah sekedar informasi yang lewat begitu saja, atau sebagai suara Tuhan yang layak dicari, direnungkan, dan ditaati? Sikap hati seperti inilah yang menghasilkan pertumbuhan rohani yang sehat dan buah yang lebat dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan bukan sekedar bacaan rohani, tetapi kuasa ilahi yang mampu mengajar, memperbaiki, memulihkan, dan membentuk kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Seringkali kita menjadi seperti orang-orang Tesalonika yang menolak firman atau tidak memberi perhatian sungguh-sungguh pada suara Tuhan yang disampaikan melalui ibadah, khotbah, atau saat teduh pribadi. Kita hadir secara fisik, tetapi hati dan pikiran kita tidak terarah kepada Tuhan. Padahal, setiap firman yang disampaikan adalah kesempatan emas untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Maka dari itu, marilah kita belajar dari orang-orang Berea. Jadikan firman Tuhan sebagai pusat kehidupan, bukan hanya dibaca sesekali, tetapi diselami setiap hari dengan kerendahan hati dan kerinduan akan perubahan hidup. Bila kita sungguh-sungguh membuka hati dan memberi ruang bagi firman Tuhan bekerja, maka kita akan melihat transformasi nyata dalam hidup kita. Firman itu akan mengubahkan cara berpikir, menuntun langkah, memperbaharui sikap, dan menjadikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini yang kembali mengajarkan kami untuk memiliki hati yang lembut dan terbuka seperti jemaat di Berea. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu
terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu ya Tuhan, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan lainnya. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.